Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga besar pensiunan di seluruh penjuru tanah air yang saya muliakan. Saya memohon izin untuk meminta perhatian Bapak dan Ibu sekalian sebentar saja. Tolong jangan geser layar ini dahulu. Jangan anggap pesan ini seperti video-video singkat lainnya yang hanya lewat begitu saja tanpa makna di beranda media sosial. Bapak dan Ibu, apa yang akan saya uraikan dari awal hingga akhir nanti bukanlah sebuah gosip murahan, bukan isu yang tidak jelas rimbanya, bukan sekadar kabar burung atau katanya-katanya yang seringkali membingungkan, dan sama sekali bukan potongan berita yang sengaja dibesar-besarkan hanya demi mengejar judul yang sensasional atau klik belaka. Ini adalah sebuah pembahasan yang sangat mendasar mengenai hak. Sebuah hak yang selama puluhan tahun telah Bapak dan Ibu perjuangkan dengan penuh peluh, dengan dedikasi yang tinggi, dan lewat pengabdian yang tulus kepada bangsa dan negara. Hak yang seharusnya memberikan rasa tenang di masa tua bukan justru melahirkan kecemasan di dalam dada. Hak yang kita kenal sebagai dana pensiun, dan pada kesempatan yang baik ini kita akan membahasnya dengan sangat perlahan, sejelas mungkin dan tuntas sampai ke akar-akarnya. Saya mohon dengan sangat dengarkanlah penjelasan ini sampai titik terakhir. Jangan pernah melompat ke sebuah kesimpulan sebelum seluruh rangkaian penjelasan ini benar-benar utuh Bapak dan Ibu terima. Mengapa ini penting? Karena dalam dunia kebijakan publik, satu kalimat saja yang terlewat atau satu kata yang disalahartikan bisa membuat makna dari seluruh kebijakan negara ini menjadi keliru di dalam pikiran kita. Dan kita semua tahu bahwa kesalahpahaman jika dibiarkan tumbuh akan melahirkan kecemasan yang sebenarnya tidak perlu melahirkan prasangka yang menguras batin dan mengganggu ketenangan masa tua yang seharusnya menjadi waktu untuk beristirahat dengan damai. Mari kita mulai pembahasan besar ini dari sebuah kejujuran yang paling mendasar, sebuah realitas yang mungkin jarang sekali diungkapkan secara terbuka, namun sangat dirasakan oleh setiap insan yang memasuki masa purna bakti. Menjadi seorang pensiunan itu jujur saja tidaklah mudah. Ini adalah sebuah transisi hidup yang luar biasa besar dan mendalam. Bayangkan setelah puluhan tahun Bapak dan Ibu terbiasa bangun pagi-pagi sekali dengan semangat, mengenakan seragam kebanggaan dengan rapi, menjalankan perintah atasan dengan penuh tanggung jawab, menunaikan tugas demi pelayanan masyarakat, dan mengabdi tanpa banyak pilihan untuk mengeluh. Tiba-tiba suatu hari semuanya berhenti. Tidak ada lagi gaji aktif yang masuk setiap tanggal 1 dengan nominal penuh. Tidak ada lagi tunjangan rutin yang biasa menyertai. Dan tidak ada lagi jadwal kerja padat yang membuat hari-hari terasa penuh makna produktivitas. Yang tersisa di fase ini hanyalah waktu luang yang melimpah, kondisi kesehatan yang mulai sering diuji oleh faktor usia, dan satu sumber penghidupan utama yang kita sebut sebagai dana pensiun. Secara ideal, masa pensiun seharusnya menjadi fase yang paling tenang dan membahagiakan dalam perjalanan hidup seorang manusia. Ini adalah fase di mana seseorang seharusnya menikmati hasil dari benih-benih pengabdian yang sudah ditanam dan dipupuk selama berpuluh-puluh tahun. Fase di mana negara seharusnya hadir dengan tangan terbuka untuk memastikan bahwa para abdi negaranya yang telah menghabiskan masa mudanya untuk kepentingan publik tetap bisa hidup dengan layak, terhormat, dan berkecukupan. Namun kita tidak boleh menutup mata terhadap kenyataan di lapangan bahwa bagi banyak bapak dan ibu, masa pensiun justru seringkali berubah menjadi fase yang penuh dengan tanda tanya besar. Setiap awal bulan ketika saldo di rekening atau di buku tabungan diperiksa, angka-angka itu dipandangi lama-lama dengan tatapan yang penuh harap sekaligus cemas. Lalu muncul perasaan yang campur aduk di dalam hati. Apakah ini cukup untuk bulan depan? Bagaimana jika harga-harga kebutuhan pokok di pasar kembali naik? Bagaimana jika tiba-tiba ada anggota keluarga yang jatuh sakit? Di tengah suasana batin yang penuh ketidakpastian, itulah ketika pemerintah akhirnya mengumumkan adanya kebijakan kenaikan gaji dan pemberian rapel pensiun. Sebuah harapan besar tiba-tiba muncul kembali ke permukaan seperti fajar yang menyingsing. Saya memahami betul bagaimana perasaan itu menyelimuti Bapak dan Ibu. Ada yang tersenyum lega, ada yang terharu hingga meneteskan air mata syukur. Ada yang mulai mengambil kalkulator untuk menghitung-hitung kecil kebutuhan rumah tangga.
dan ada pula yang sekadar berbisik lirih di dalam hati mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Harapan-harapan semacam itu adalah hal yang sangat manusiawi dan wajar. Mengapa? Karena bagi seorang pensiunan, rapel itu bukan sekadar deretan angka di atas kertas atau di layar ATM. Rapel adalah simbol pengakuan nyata dari negara. Rapel adalah bukti otentik bahwa pengabdian Bapak dan Ibu selama ini tidak pernah dilupakan oleh Ibu Pertiwi. Rapel adalah janji suci bahwa hak yang sempat tertunda karena kerumitan proses administrasi negara akan segera dibayarkan secara utuh. Namun ketenangan itu terusik kembali ketika waktu terus berjalan, bulan demi bulan berganti, dan sebagian besar dari Bapak dan Ibu ternyata masih menerima nominal yang lama di rekeningnya. Belum ada perubahan yang terlihat, belum ada tambahan dana yang masuk, dan yang paling menyesakkan adalah tidak adanya penjelasan langsung yang jernih yang sampai ke telinga Bapak dan Ibu. Dari ruang kosong informasi inilah berbagai spekulasi dan pertanyaan liar mulai bermunculan dan meresahkan banyak pihak. Kapan sebenarnya rapel itu akan cair? Apakah informasi ini benar-benar valid atau hanya sekadar wacana politik belaka? Jangan-jangan ini hanyalah janji-janji manis yang tidak akan pernah terrealisasi. Di titik yang penuh dengan ketidakpastian inilah saya meminta Bapak dan Ibu untuk berhenti sejenak. Mari kita tarik napas dalam-dalam, kita tenangkan hati, dan kita luruskan semua informasi ini bersama-sama agar tidak ada lagi duri yang mengganjal di dalam pikiran. Saya ingin menegaskan dengan penuh keyakinan berdasarkan data resmi yang ada bahwa pemerintah Republik Indonesia telah memastikan bahwa dana rapel pensiun ini bukanlah sekedar rencana di atas kertas. Ini bukan sesuatu yang baru akan dibahas atau diperdebatkan di meja rapat, dan ini sama sekali bukan sekadar isu yang ditiupkan tanpa dasar. Dana ini sudah secara resmi dialokasikan dalam anggaran negara. Dana ini sekarang sedang berada dalam proses penyaluran melalui lembaga-lembaga resmi yang telah ditunjuk oleh negara, yaitu PT Taspen dan Asabri, berdasarkan payung hukum dan keputusan negara yang sangat sah dan kuat. Artinya secara administratif dan secara hukum tidak ada yang namanya pembatalan kebijakan. Tidak ada penghapusan anggaran secara sepihak dan sama sekali tidak ada permainan atau manipulasi dana di balik layar. Jika hari ini Bapak atau Ibu mendengar ada oknum yang mengatakan bahwa itu cuma isu atau itu tidak jelas atau itu tidak jadi dicairkan, maka saya tegaskan di sini bahwa pernyataan-pernyataan tersebut tidak benar dan sangat menyesatkan. Negara tidak mungkin mengumumkan sebuah kebijakan strategis yang menyangkut hajat hidup jutaan purnawirawan tanpa adanya landasan hukum yang kokoh dan ketersediaan dana yang nyata di kas negara. Yang sebenarnya sedang terjadi saat ini bukanlah sebuah pembatalan, melainkan sebuah proses teknis yang masif. Dan disinilah letak banyak kesalahpahaman yang sering terjadi di tengah-tengah kita. Banyak sekali yang bertanya dengan nada kecewa. Jika memang sudah resmi dan uangnya ada, mengapa tidak langsung cair semuanya secara serentak hari ini juga? Mengapa harus menunggu lama dan bertahap? Jawabannya sebenarnya sangat sederhana, namun seringkali disalahartikan atau bahkan dipelintir oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pencairan dana sebesar ini yang melibatkan jutaan penerima manfaat tidak mungkin dilakukan secara serentak dalam satu detik yang sama ke seluruh rekening di pelosok negeri. Ini bukan karena negara berniat menunda-nunda hak Bapak dan Ibu. Ini bukan karena kas negara sedang kosong, dan ini tentu saja bukan karena negara sedang pilih kasih atau mengutamakan instansi tertentu di atas instansi lainnya. Pencairan dilakukan secara bertahap karena ada satu proses teknis yang sangat krusial dan tidak boleh ada kesalahan, yaitu proses verifikasi dan validasi data. Ini adalah tahapan yang sangat sakral dalam birokrasi keuangan negara yang tidak bisa dilompati begitu saja demi sekadar kecepatan. Mengapa proses ini begitu ketat? Karena negara memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan dengan tingkat akurasi 100% bahwa dana tersebut benar-benar masuk ke rekening orang yang memang secara sah berhak menerimanya. Negara tidak menginginkan adanya kesalahan transfer sekecil apapun. Negara tidak mau dana yang merupakan hak para pensiunan justru jatuh ke tangan orang yang salah atau oknum yang tidak bertanggung jawab.
Negara juga ingin menghindari munculnya masalah hukum di kemudian hari akibat kecerobohan administrasi saat ini. Dan yang paling penting dari segalanya, negara ingin memastikan tidak ada Rp1 dari hak bapak dan ibu yang hilang, tercecer, atau terpotong hanya karena proses pendataan yang dilakukan secara terburu-buru dan tidak teliti. Bapak dan ibu sekalian, tolong tanamkan baik-baik prinsip ini di dalam hati dan pikiran. Rapel ini adalah murni hak bapak dan ibu. Ini bukan sedekah dari pemerintah, ini bukan bantuan sosial atau bansos yang bersifat karitatif, dan ini bukan pula sekadar bonus atau hadiah tambahan. Rapel adalah selisih antara besaran gaji lama dan besaran gaji baru yang secara hukum seharusnya sudah Bapak dan Ibu terima sejak tanggal kebijakan itu dinyatakan berlaku. Karena sifatnya adalah hak yang dilindungi secara penuh oleh undang-undang, maka negara pun bersikap sangat tegas dalam aturan mainnya. Rapel tidak boleh dipotong sepeser pun oleh pihak manapun dengan alasan apapun. Rapel tidak boleh dialihkan untuk peruntukan lain tanpa izin dari pemilik haknya. Dan rapel tidak boleh ditahan tanpa adanya alasan administratif yang benar-benar kuat di mata hukum. Lalu, siapa saja sebenarnya yang berhak menerima rapel ini agar tidak ada lagi keraguan di lapangan? Mereka adalah seluruh pensiunan ASN atau pegawai negeri sipil, para purnawirawan TNI, pensiunan anggota Polri, serta para janda atau duda dari pensiunan tersebut, hingga para ahli waris yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dan satu hal yang perlu Bapak Ibu catat dengan jelas adalah untuk mendapatkan hak ini, Bapak dan Ibu sebenarnya tidak perlu melakukan pendaftaran ulang yang merepotkan. Bapak dan Ibu tidak perlu bolak-balik ke kantor dinas atau kantor cabang Taspen dan Asabri hanya untuk mengurus hal ini. Bapak dan Ibu juga sama sekali tidak dipungut biaya apapun. Dana ini akan masuk secara otomatis ke dalam nomor rekening yang sudah terdaftar di sistem pusat. Jadi jika ada orang yang menyuruh Bapak Ibu mendaftar kembali dengan syarat membayar sejumlah uang, abaikan saja karena itu sudah pasti tindakan yang melanggar prosedur resmi. Sekarang mari kita bahas satu pertanyaan yang seringkali memicu perdebatan di grup-grup WhatsApp atau saat Bapak Ibu berkumpul dengan rekan sesama pensiunan. Kenapa nominal rapel yang saya terima berbeda dengan nominal yang diterima tetangga saya? Padahal kami dulu pensiun di tahun yang sama dan dari instansi yang sama. Jawabannya sekali lagi bukan karena adanya ketidakadilan, bukan karena petugas di kantor sana sedang pilih kasih, dan bukan pula karena alasan subjektif lainnya. Besaran nominal rapel itu dihitung berdasarkan rumus yang sangat teknis dan baku. Ia dihitung berdasarkan gaji pokok terakhir yang Bapak Ibu terima, pangkat terakhir yang disandang, golongan ruang saat pensiun, masa kerja yang telah ditempuh, serta jumlah tunjangan keluarga yang masih menjadi tanggungan pada periode tertunda tersebut. Semua perhitungan ini dikerjakan oleh sistem komputer yang canggih, bukan berdasarkan perasaan manusia, bukan berdasarkan tingkat kedekatan dengan petugas, dan bukan pula berdasarkan siapa yang lebih vokal bersuara. Hal ini harus dipahami dengan kepala yang dingin dan lapang dada. Setiap pensiunan memiliki riwayat kepangkatan yang unik. Ada yang masa kerjanya lebih panjang beberapa tahun. Ada yang golongannya setingkat lebih tinggi di akhir masa pengabdian. Dan ada yang jumlah tanggungan keluarganya berbeda di dalam sistem. Maka sangatlah logis, bahkan merupakan sebuah keharusan sistemik jika hasil perhitungan angka rupiah dari rapel tersebut juga akan berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Ini sama sekali bukan soal siapa yang lebih dicintai oleh negara atau siapa yang lebih diperhatikan oleh pemerintah saat ini. Ini murni soal siapa yang secara administratif memiliki variabel data yang menghasilkan angka tersebut. Kita harus objektif melihat hal ini agar tidak muncul rasa iri hati atau prasangka buruk di antara sesama rekan seperjuangan yang hanya akan merusak tali silaturahmi yang sudah terjalin lama. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang seringkali dianggap sebagai beban atau hambatan yang membuat banyak pensiunan merasa dipersulit oleh birokrasi, yaitu masalah otentikasi dan verifikasi data berkala. Saya sering mendengar keluhan, nah kenapa sih harus ada otentikasi lagi? Kan datanya sudah ada di sana sejak zaman dulu. Kenapa harus merepotkan orang tua dengan teknologi yang sulit?
Bapak dan Ibu yang saya hormati, tolong dipahami dengan sudut pandang yang lebih luas. Semua prosedur ini dilakukan bukan untuk mempersulit hidup Bapak dan Ibu di masa tua. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk perlindungan hak yang paling nyata dan konkret. Proses autentikasi dilakukan untuk memastikan 3 hal utama yang sangat penting. Pertama, memastikan bahwa penerima manfaat memang masih ada dan masih berhak menerima dana tersebut. Kedua, memastikan bahwa nomor rekening yang terdaftar di sistem masih dalam status aktif dan tidak ada kendala teknis. Ketiga, memastikan bahwa data identitas yang ada di sistem pusat masih sinkron dengan dokumen kependudukan terbaru dari pemerintah. Jika salah satu dari unsur ini terdeteksi bermasalah oleh sistem, maka dana tersebut akan ditahan sementara waktu secara otomatis. Ingat, hanya ditahan, bukan dibatalkan atau dihilangkan. Tidak ada uang yang diambil oleh negara dalam proses ini. Dana itu hanya diparkir sementara di kas negara sampai Bapak dan Ibu memperbarui atau memperbaiki datanya. Disinilah peran keluarga menjadi sangat penting dan krusial. Saya mengetuk hati para anak-anak dan cucu-cucu dari para pensiunan yang mungkin juga sedang menyimak penjelasan ini. Tolong dampingilah orang tua atau kakek nenek kalian dalam menjalani proses ini. Mendampingi bukan berarti mengambil alih hak mereka. Mendampingi berarti memastikan bahwa proses autentikasi di aplikasi smartphone berjalan dengan benar, memastikan bahwa data yang diminta sudah diisi dengan akurat, dan memastikan orang tua kita tidak merasa bingung atau tertekan menghadapi teknologi digital yang mungkin terasa asing bagi mereka. Jangan pernah sekali-kali memanfaatkan situasi ini untuk menguasai dana mereka atau mengambil keuntungan pribadi dari ketidaktahuan orang tua. Jadilah pelindung bagi mereka di masa-masa seperti ini sebagai bentuk bakti Bapak dan Ibu kepada orang tua. Dan di titik ini pula saya merasa memiliki kewajiban moral untuk menyampaikan sebuah peringatan yang sangat keras. Tolong Bapak dan Ibu harus sangat waspada terhadap segala bentuk modus penipuan yang saat ini tengah marak terjadi. Para penipu itu seringkali mengincar kesempatan di tengah kabar-kabar baik seperti pencairan rapel ini. Bapak dan Ibu harus selalu menanamkan di dalam pikiran bahwa lembaga resmi seperti Taspen Asabri maupun pihak perbankan penyalur tidak akan pernah mengirimkan pesan singkat atau menelepon hanya untuk meminta nomor PIN ATM Bapak dan Ibu. Mereka tidak akan pernah meminta kode OTP yang masuk ke nomor HP Bapak Ibu. Mereka juga tidak akan pernah mengirimkan tautan atau link mencurigakan lewat WhatsApp yang meminta Bapak Ibu untuk mengisi data-data rahasia. Jika ada orang yang mengaku sebagai petugas dari pusat berbicara dengan gaya bahasa yang sangat meyakinkan, lalu mulai merayu untuk meminta data pribadi atau kode rahasia, saya pastikan itu adalah penipuan 100%. Jika ada orang yang menawarkan bantuan agar rapel Bapak Ibu bisa cair lebih cepat dengan syarat Bapak Ibu harus memberikan komisi atau uang terima kasih tertentu, itu adalah penipuan. Jika ada yang menelepon dan mengaku dari instansi resmi lalu meminta Bapak Ibu mentransfer sejumlah uang untuk biaya administrasi atau biaya materai agar dana segera cair, jangan pernah percaya, itu adalah penipuan. Jangan pernah memberikan informasi sensitif apapun kepada siapapun melalui telepon atau pesan singkat, seberapapun mendesaknya mereka berbicara. Semua proses pencairan rapel di negara kita ini berjalan secara sistemik dan otomatis tanpa ada biaya tambahan sebesar pun. Tidak ada yang namanya pungutan liar, tidak ada setoran awal, dan tidak ada komisi untuk petugas di lapangan. Saat ini modus penipuan memang semakin licin dan terlihat sangat profesional. Para penipu ini berani mencatut nama pejabat, menggunakan logo resmi instansi, bahkan menggunakan bahasa formal yang kaku seolah-olah mereka benar-benar bekerja untuk negara. Yang paling mengkhawatirkan adalah mereka terkadang sudah mengetahui nama lengkap serta nomor pensiun Bapak dan Ibu karena kebocoran data di tempat lain. Namun tolong pegang satu prinsip utama, lembaga resmi tidak akan pernah meminta konfirmasi data rahasia melalui saluran yang tidak resmi seperti telepon pribadi atau chat WhatsApp pribadi. Jika Bapak atau Ibu merasa ragu, langkah yang paling aman adalah jangan melakukan tindakan apapun melalui HP.
segeralah datangi kantor cabang Taspen atau Asabri terdekat. Tanyakan langsung kepada petugas di loket resmi yang memiliki identitas jelas. Jangan pernah percaya pada pesan-pesan yang datang secara tiba-tiba. Karena sekali data pribadi itu diberikan, uang yang sudah Bapak Ibu nantikan berbulan-bulan itu bisa hilang dalam sekejap mata. Dan saya harus jujur mengatakan bahwa proses hukum untuk mengembalikan uang yang sudah hilang karena penipuan digital itu sangatlah rumit dan seringkali tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Sekarang mari kita beralih ke sebuah topik yang tidak kalah pentingnya, yaitu apa yang sebaiknya Bapak dan Ibu lakukan setelah dana rapel itu benar-benar mendarat di rekening. Secara psikologis melihat saldo rekening yang tiba-tiba bertambah dalam jumlah besar seringkali memicu rasa senang yang meluap-luap. Namun di balik kegembiraan itu ada risiko finansial yang mengintai. Seringkali karena rasa euforia yang tidak terkendali, uang rapel tersebut habis dalam waktu singkat untuk hal-hal yang tidak direncanakan dengan matang. Ini adalah situasi yang sangat berisiko bagi kestabilan ekonomi di masa purna bakti. Saya ingin mengingatkan dengan penuh kasih sayang bahwa dana rapel ini bukanlah uang kaget atau hadiah mendadak. Rapel ini adalah hak Bapak dan Ibu yang sempat tertunda pembayarannya. Ini adalah uang yang seharusnya digunakan untuk menopang kehidupan Bapak dan Ibu secara berkelanjutan. Oleh karena itu, prioritas utama penggunaan uang ini seharusnya adalah untuk hal-hal yang bersifat fundamental. Gunakanlah uang tersebut pertama-tama untuk urusan kesehatan dan kebugaran. Pastikan Bapak dan Ibu memiliki cadangan dana untuk keperluan medis yang mungkin tidak ditanggung sepenuhnya oleh asuransi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin atau untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang lebih baik di usia senja. Setelah urusan kesehatan terjamin, prioritas berikutnya adalah memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga yang mungkin selama ini sempat tertunda. Saya sangat menyarankan agar Bapak dan Ibu menjauhkan diri dari segala jenis tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan kilat dan fantastis. Hindari tawaran usaha dari pihak lain yang memberikan janji manis hasil berlipat ganda dalam waktu singkat. Hindari juga kebiasaan meminjamkan uang dalam jumlah besar kepada orang lain dengan alasan modal usaha tanpa adanya jaminan yang jelas. Banyak sekali kasus tragis di mana pensiunan kehilangan seluruh dana rapelnya karena tergoda skema investasi bodong atau karena tidak tega menolak permintaan pinjaman dari kerabat yang akhirnya tidak pernah dikembalikan. Tolong pahami ini dengan hati yang tenang. Rapel ini adalah kesempatan berharga bagi Bapak dan Ibu untuk memperkuat fondasi ekonomi di masa tua agar tetap mandiri dan terhormat. Ini bukan waktu yang tepat untuk menunjukkan kekayaan kepada lingkungan sekitar. Ini bukan saatnya untuk melakukan aksi balas budi yang berlebihan kepada semua orang. Dan ini sangat bukan saatnya untuk mencoba-coba membuka bisnis baru di bidang yang sama sekali tidak Bapak Ibu kuasai. Jika memang Bapak dan Ibu merasa ingin membantu keluarga atau cucu, lakukanlah dengan perhitungan yang sangat bijak dan terukur. Jangan memberikan seluruhnya. Jika Bapak dan Ibu ingin uang tersebut berkembang, pilihlah instrumen keuangan yang paling aman dan resmi seperti tabungan berjangka di bank milik pemerintah yang dijamin oleh negara. Mengapa saya begitu menekankan hal ini? Karena di usia pensiun, kehilangan uang bukan hanya sekadar kehilangan materi, melainkan kehilangan rasa aman, ketenangan jiwa, dan bisa berdampak buruk pada kondisi fisik Bapak dan Ibu. Selanjutnya mari kita luruskan mengenai polemik tanggal pencairan yang seringki menjadi buah bibir di media sosial. Banyak konten internet yang menggunakan judul-judul yang sangat provokatif dan pasti seolah-olah semua orang akan menerima uang pada hari yang sama. Tolong pahami prosedur ini dengan bijaksana. Tanggal yang sering diumumkan oleh pejabat pemerintah biasanya merupakan tanggal dimulainya implementasi kebijakan secara nasional. Bukan berarti janji bahwa uang akan masuk ke rekening Bapak dan Ibu pada jam yang sama di seluruh Indonesia. Dalam sistem birokrasi yang masif selalu ada urutan proses teknis yang harus dilewati. Jika setelah tanggal tersebut uang Bapak Ibu belum juga muncul di rekening, tolong jangan langsung panik atau merasa dikhianati oleh pemerintah.
Itu bukan tanda pembatalan, melainkan proses antrian sistemik yang sedang bekerja. Langkah yang paling bijak adalah melakukan pengecekan data administrasi secara mandiri dan tetap tenang. Jangan mudah terhasut oleh kabar-kabar dari mulut ke mulut yang seringkali sudah dibumbui dengan berbagai persepsi negatif. Jangan meluapkan emosi kepada petugas bank atau petugas lapangan yang mungkin juga sedang berjuang melayani ribuan orang lainnya. Sistem pencairan dana skala nasional ini melibatkan jutaan baris data yang harus disinkronkan satu persatu. Ada yang cair lebih cepat mungkin karena datanya sangat akurat dan bersih. Sementara ada yang sedikit terlambat karena adanya elemen data yang perlu diklarifikasi ulang demi keamanan transaksi itu sendiri. Ini murni masalah teknis administratif, bukan masalah sentimen personal. Oleh karena itu, daripada membuang energi untuk mengeluh, jauh lebih produktif jika Bapak dan Ibu memastikan kembali bahwa seluruh dokumen kependudukan dan data perbankan sudah benar-benar rapi. Karena pada akhirnya kelancaran pencairan dana Bapak, Ibu sangat bergantung pada kualitas data yang Bapak, Ibu miliki di sistem pusat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagai penutup dari uraian panjang ini, saya ingin menyentuh sisi emosional yang seringkali menjadi beban bagi para purnawirawan. Saya tahu bahwa di dalam hati kecil Bapak dan Ibu terkadang muncul perasaan seolah-olah negara mulai melupakan jasa-jasa Bapak dan Ibu setelah tidak lagi aktif bertugas. Saya ingin mengatakan bahwa perasaan itu sangatlah manusiawi. Namun janganlah biarkan perasaan itu merusak cara pandang Bapak dan Ibu terhadap negara ini. Negara bukanlah satu atau dua orang oknum, melainkan sebuah sistem besar yang terus bergerak untuk melindungi warganya. Meskipun terkadang proses birokrasinya terasa lamban dan kaku, namun niat dari kebijakan kenaikan gaji dan rapel ini adalah bukti nyata bahwa negara masih sangat menghargai dan memperhatikan kesejahteraan para pensiunannya. Masalah yang sering muncul hanyalah hambatan teknis di lapangan yang tidak seindah rencana di atas kertas. Mari kita sikapi semua ini dengan kedewasaan berpikir dan kesabaran yang proporsional. Bapak dan Ibu telah memberikan yang terbaik bagi bangsa ini selama puluhan tahun. Dan kini saatnya Bapak dan Ibu menikmati hasil dari pengabdian tersebut dengan penuh martabat. Jangan biarkan informasi yang salah atau tekanan sosial merusak ketenangan masa tua Bapak dan Ibu. Jika dana rapel sudah cair, kelolalah dengan sangat bijaksana untuk kepentingan kesehatan dan kemandirian hidup. Jika belum cair, tetaplah tenang dan tempuhlah jalur-jalur pengecekan yang resmi dan sopan. Kita semua adalah keluarga besar yang harus saling mendukung dan saling menguatkan. Semoga seluruh penjelasan ini memberikan pencerahan yang sejati bagi Bapak dan Ibu, sehingga tidak ada lagi ruang untuk kecemasan dan keraguan. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan yang prima, ketenangan lahir dan batin, serta kebahagiaan di masa purna bakti ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala jasa dan pengabdian Bapak dan Ibu kepada tanah air tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.